Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Barian Arsyuta Gaul dari kelas 2A Ilmu Al-Quran Tafsir dengan NIM 123302111975. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Apa itu fikih, usul, dan fikih muamalah? Fikih berasal dari kata bahasa Arab, yaitu al-fahmu dan ilmu, arti pemahaman. Kalau kita ambil secara istilah, fikih adalah ilmu-ilmu hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Lalu usul adalah sumber hukum Islam yang membahas tentang kaidah-kaidah usul untuk menentukan suatu hukum Islam tersebut. Lalu fikih muamalah adalah cabang dari fikih yang bersifat syariat, yaitu untuk menentukan ilmu hukum-hukum yang membahas tentang transaksi antara manusia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu jawaban nomor 2, kaidah usul fikih yaitu al-aslu fi muamalah al-ibaha hatta yadullu 'ala dalil ditahrihima. Hukum asal bermuamalah itu hukumnya boleh hingga sampai ada dalil-dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Lalu apa itu akad? Akad adalah suatu perikatan atau perjanjian antara satu dengan satu yang lainnya tanpa ada unsur keterpaksaan, dan ini semuanya, dan akad ini disetujui dan memenuhi dengan syarat-syarat tersebut. Lalu apa macam-macam syarat-syarat tersebut adalah yang dilakukan ada pertama siqat. Siqat ini adalah ijab dan qabul. Ini harus diucapkan. Lalu ada akid, orang yang berakad. Lalu ada namanya mauqut alaihi. Ini adalah objek yang diakadkannya, seperti misalnya mau mengakadkan rumah atau kayak misalnya tanah. Itu kalau sudah terjadi tiga ini tanpa ada unsur terpaksaan, maka akad itu sah. Lalu macam-macam akad, ada akad ghairu lafzi dan ada akad lafzi. Akad lafzi ini akadnya secara lisan, ya. Dia seperti jawab qabul, ya, diucapkan. Namun akad ghairu lafzi secara tidak secara lisan, namun dia secara isyarat atau uruf, kebiasaan. Lalu apa itu harta? Harta itu adalah suatu titipan dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya yang memiliki nilai dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Macam-macam harta ini ada juga disebut dengan harta mutaqawin, ada harta ghairu mutaqawin, dan ada harta isti'laq, dan ada harta isti'mal. Lalu ada harta misli, ada harta kimi, dan ada harta mangkul dan ghairu mangkula. Lalu pada kelima, apa saja yang dilarang dalam bermuamalah, larangan dalam bermuamalah. Kita kembali ke konteks kaidah usul fikih, bahwa dikatakan di situ al-aslu fi muamalah al-ibaha hatta yadullu 'ala dalil litahrihima, bahwa hukum bermuamalah itu hukumnya boleh, namun jangan sampai ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Unsur-unsur yang mencakup atau yang menjadikan hukum bermuamalah itu jadi haram di sini terdapat karena ada riba, ya. Yang pertama ada riba. Artinya secara bahasa dia ziyadah, bertambah. Lalu yang kedua ada tadlis. Tadlis secara penipuan. Di dalam bermuamalah terdapat penipuan terhadap zat barang yang dijualnya, baik secara quantity. Lalu ada taghrir atau gharar. Ini tidak jelas, ketidakjelasan dalam bermuamalah. Misalnya ketika pesan online, kita tidak tahu kapan sampainya, tidak tahu jenis barang macam mana gitu. Lalu ada maisir, dalam bermuamalah ini ada maisir, yaitu judi. Lalu ada penindasan ini disebut dengan memonopoli barang, ketika kita membeli barang tersebut dengan harga murah lalu kita menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Lalu ada penjualan zat yang haram. Bermuamalah itu boleh, namun yang kita jual itu tidak boleh menjual yang diharamkan oleh syariat Islam. Contohnya seperti menjual daging babi, daging anjing, darah, dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan hukum bermuamalah itu diharamkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.